Pak Yusuf Mengatur. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Berdasarkan dari persetujuan kita bahwa hari ini kita akan melakukan wawancara observasi, tentunya dilakukan sebelum nantinya saya melakukan supervisi kelas. Tujuan dari dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui persiapan Bapak nantinya untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Baik Bapak Yosef, dalam wawancara praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, untuk kegiatan proses belajar mengajar nanti, materi apa dan tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan nanti? Kita nanti pada kegiatan supervisi di kelas nanti saya akan mengajarkan peserta didik itu dengan materi IPA dengan judul sistem pencernaan pada manusia, yang mana nantinya tujuan pembelajaran yang hendak saya capai nantinya yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam sistem atau alat pencernaan pada manusia. Yang kedua, peserta didik itu mampu menjelaskan masing-masing alat pencernaan pada manusia. Begitu Pak. Jadi dari akan Bapak tampilkan nanti itu materi IPA dan ada dua pembelajaran. Yang pertama tadi mampu menyebutkan sistem pencernaan. Dan yang kedua dari pembelajaran yang akan Bapak ajarkan nanti itunya siswa itu mampu menjelaskan fungsi dari peredaran pencernaan alat fungsinya. Baik Pak Yosef, pertanyaan selanjutnya yang ketiga, alat dan bahan atau sumber belajar nantinya Bapak di kelas, apakah yang sudah Bapak persiapkan? Di dalam proses kegiatan belajar tentu sebagai seorang guru kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin bahan dan alat dan nantinya yang sudah saya persiapkan adalah yang pertama adalah untuk RPP kita, kemudian KPP, kemudian ditunjang lagi dengan berbagai macam media dan bentuk strategi pembelajaran yang hendak saya lakukan di kelas nanti. Mungkin seperti itu. Jadi di sini Bapak Yosef kita mempersiapkan sepenuhnya. Jadi dari MPP-nya, KPD, juga dilengkapi dengan media-media sesuai dengan materi. Bagus sekali Pak Yosef. Yang keempat yang ingin saya tanyakan, coba Bapak Yosef ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Nanti dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, yang pertama yang sangat penting tentunya kita mengkondisikan kelas. Setelah kita mengkondisikan kelas, kita bisa melaksanakan simulasi rutin dalam ketepat peserta didik dalam proses pembelajaran. Setelah itu nantinya kita akan masuk kepada materi, yang mana materinya nanti adalah seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Setelah materi itu disampaikan, nanti peserta didik itu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang mana 3 kelompok tersebut, yang pertama adalah audio, yang kedua adalah audio visual, dan ketiga adalah nah, nanti setelah kelompok itu saya bagikan sesuai bakat dan masing-masing, maka nantinya akan saya lanjutkan sebuah KPD, yang mana dalam KPD itu ada tugas-tugas sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Setelah itu nantinya saya akan coba mempresentasikan masing-masing kelompok ke depan kelas. Kemudian nanti setelah itu ada 1 orang siswa yang akan menunjukkan dari seluruh pembelajaran, dan yang terakhir saya akan memberikan sebuah penguatan dalam apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin seperti itu Pak.
suatu persiapan yang sangat bagus sekali Pak Ustaz. Mulai dari awal sampai pada akhir tadi yang kalian itu saya kenal bahwa Bapak Yosef nantinya itu akan memberikan pembelajaran diferensiasi. Betul sekali. Jadi sesuatu yang sangat baru sekali bagi kita di dalam pelaksanaan proses belajar media ini, yang tentunya pembelajaran diferensiasi ini sangat berpihak sekali. Selanjutnya Pak Yosef, pertanyaan yang kelima, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bapak Yosef? Jika ada, kira-kira materi apa dan apa? Sejauh ini yang saya telah dengan persiapan yang saya gunakan media ataupun perangkat-perangkat yang lain, mudah-mudahan nanti saya tidak mengalami kesulitan, bahkan peserta didik pun tidak mengalami kesulitan dalam menerima materi pembelajaran. Mungkin seperti itu. Tapi mungkin ada juga hal-hal tertentu mungkin yang menjadi kendala. Tapi hal ini mungkin di luar dari proses di luar dari materi pembelajaran itu seperti itu. Mudah-mudahan dari kekurangan Bapak Yosef ini untuk pelajaran yang dirasa sulit ya sesuai dengan harapan kita, sedapat mungkin memang siapnya memang tidak ada ya Pak Yosef. Pertanyaan yang ketujuh Pak Yosef, kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak Yosef? Sesuai dengan pertanyaan pertama tadi yang pertama, kita tidak terlepas dari bahwasanya kompetensi yang dimiliki peserta didik harus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang hendak kita capai yang sudah tertuang dalam itu. Jadi kompetensi yang saya harapkan yang bisa dimiliki oleh peserta didik setelah saya melaksanakan proses pembelajaran, yang pertama adalah peserta didik itu mampu menyebutkan alat-alat dan sistem kecerdasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik itu mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing alat kecerdasan. Mungkin seperti itu. Berarti dari penyampaian Bapak Yosef tadi itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sedang Bapak akan. Baik Pak Yosef, mungkin itu saja dari wawancara Pak Yosef dan hasil kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak Yosef di proses pembelajaran nantinya dapat tercapai dengan baik. Terima kasih ya Pak Yosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Marta Wiratman, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Saya guru IPT SD Negeri 03 Pasar Agung Utara. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai kelanjutan dari edisi kelas yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah bersama Bapak Yosef Rinaldo. Dan juga saya didampingi hari ini bersama Ibu Sylvia Handayani
adalah saya praktek akan menampingi saya hari ini dan akan memberikan tanggapan dan masukan nanti di dalam percakapan atau observasi yang akan dilaksanakan pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Yosef. Bagaimana kabarnya? Baik Pak Yosef. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak Yosef terkait dengan dilakukannya super 11 terhadap pembelajaran yang sedang perasaan saya setelah melakukan diskusi di kelas, saya merasa senang sekali dan bangga sekali karena di sini nanti kita luar biasa sekali Pak Yosef pelajaran yang sudah dilakukan tersebut jalan dengan baik sesuai dengan itu. Yang kedua Pak Yosef, bisakah Bapak menceritakan kembali langkah dan tahapan pembelajaran yang dalam proses pembelajaran secara lagi saja langkah yang dikerjakan dalam proses pembelajaran tentunya sebelum melaksanakan prosesnya dan setelah kita melakukan tugas kita berdoa, kita melaksanakan diskusi, pembelajaran dengan dia kemudian kita juga untuk tadi itu sering melakukannya kemudian kita bisa menjadi daerah kemudian kita bisa syukur sangat luar biasa sekali Pak Yosef langkah melakukan pembelajaran tersebut secara ulang dari awal sampai pada akhir sikap dilakukan semuanya. Yang ketiga Pak Yosef, dari pembelajaran yang sudah dilakukan sejauh mana kepercayaan pembelajaran yang telah sewaktu saya mengajar yang Bapak supervisi, alhamdulillah pencapaian yang sudah saya rasakan itu sudah berhasil. Yang mana di dalam proses pembelajaran kemarin saya mengajarkan kepada murid sudah lupa dengan materi yaitu alat di mana di dalam TPP yang ada dua tujuan dan kemarin. Pertama adalah peserta didik itu mampu menentukan alat-alat dan yang kedua peserta didik itu mampu menyebutkan masing-masing dari fungsi alat pencernaan pada manusia. Dan kemudian pencapaian di sini yang sudah saya katakan mungkin bahwasanya peserta didik itu saya bagi berdasarkan beberapa. Tapi sebelum saya membagi beberapa kelompok, saya tentu menampilkan sebuah media. Kemudian diselingi dengan strategi. Setelah itu saya akan membagikan kelompok pada peserta didik berdasarkan bakat dan minat. Itu tentang pembelajaran berprinsip. Setelah saya membagi kelompok, kemudian saya membagikan tugas berdasarkan tersebut. Kemudian masing-masing kelompok saya minta untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian mengikuti. Dari sanalah saya bisa melihat dan mengatakan bahwasanya proses pembelajaran yang saya lakukan alhamdulillah tidak akan untuk pembelajaran yang sudah secara proses itu sehingga baik kira-kira Pak Yosef apa saja
ada beberapa kendala yang tidak pada kemudian itu yang banyak sekali mungkin ada beberapa peserta didik yang tidak itu seperti itu. Berarti di sini kalau saya kekurangan proses yang namun terlihat ada peserta didik. Kira-kira mengapa seperti itu akan bisa yang berbiasa sekali di sini dalam hal yang saya katakan dalam proses pembelajaran kemudian kenalaan seperti itu sampai nanti akan menanyakan langsung ada hal-hal pribadi keluarga yang mengganggu mereka yang kedua sebagai suami saya sesempurna sebagai apa dan hal ini nanti saya akan mencoba memperbaiki diri yaitu dengan cara membuat atau mencari media pembelajaran lebih menarik sehingga peserta didik terfokus. Kemudian strategi pembelajaran saya akan lebih saya gunakan sehingga peserta didik itu akan lebih tertarik juga melihat dan menjalani proses pembelajaran yang sebaik sehingga nantinya saya berharap peserta didik yang saya ajarkan tersebut bisa seluruhnya lebih aktif dan nanti akhirnya pembelajaran mungkin seperti itu. Seperti melihat kendala ke depan Bapak seperti itu akan menanyakan langsung, akan melihat langsung kondisinya kepada seperti apa yang terjadi sebenarnya, kenapa dia bisa di dalam proses pembelajaran kurang cepat, kurang bersemangat. Di sini Bapak Yosef ini melihat lebih jauh lagi pas sebenarnya. Kemudian bisa termotivasi menyambut tersebut. Di sini juga Bapak melakukan motivasi sendiri, melihat dengan semangat dan melakukan upaya. Baik Bapak Yosef, pertanyaan selanjutnya, kira-kira solusi atau tidak lanjut rencana ke depannya yang akan tindakan yang saya lakukan itu berdasarkan kebenaran. Tapi setelah peserta didik itu saya temukan, saya ambil kemudian saya wawancarai. Ketika setelah dipanggil akan dengar penjelasan Ustaz Ukur, jadi saya akan menyampaikan kemudian yang kedua yaitunya saya akan mencoba seperti sudah saya Pak, saya akan mencoba memperbaiki diri secara pribadi yaitunya saya memberikan kode dalam pelajaran yang saya menarik sesuai dengan bakat yang didik dan mencobanya kegiatan itu lebih tertata, lebih mampu dan lebih tertarik untuk pembelajaran lebih luar biasa sekali dari kekurangan yang sudah terjadi bahkan menyampaikan hal-hal yang baru itu ya Pak.
Kira-kira kapan yang karena ini adalah tugas lapangannya, tugas yang sangat baik, kemudian berdampak pada kesehatan. Saya akan secepatnya melakukan perubahan dan memperbaiki diri untuk bisa memberikan sesuatu hal yang lebih bermanfaat kepada masyarakat. Mungkin dengan kita secepatnya bisa. Ini sangat luar biasa sekali Pak Yosef, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sudah Bapak gambaran bahwa pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah sangat baik sekali, lihat dari awal sampai akhir, kemudian rencana ke depan percakapan pasca observasi akan ini depannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan pemahaman. Itulah tadi percakapan pasca observasi bersama Bapak Yosef Rinaldo. Alhamdulillah sedang berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun kita di sini dihadiri oleh Ibu pengajar praktik yang akan memberikan saran atau masukan terhadap percakapan pasca observasi yang dilakukan tadi. Baik Ibu, pada Ibu silakan mungkin ada masukan atau saran terhadap pasca observasi. Terima kasih ya Pak Maka. Tadi saya sudah melihat percakapan antara Pak Yosef dengan Bapak tentang observasi pasca observasi posisi SMA. Di sini dalam percakapan Bapak berdua saya sudah melihat adanya permintaan itu Bapak dan tujuan tidak adanya saling satu tinggi atau rendah atau saling membuli. Juga sudah ada proses kreatif di mana Bapak pertama sudah dua arah, lalu Bapak juga sudah mendengarkan, lalu menjawab pertanyaan, lalu merangkum apa yang ditanyakan oleh Bapak dosen. Terus Bapak juga menggali apa yang telah dilakukan oleh Bapak dosen. Nah, untuk memaksimalkan potensi, sudah ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut juga sudah ada dari Bapak dosen. Terus kesimpulannya juga sudah ada dari Bapak dosen. Cuman yang saya lihat itu, Bapak dalam menyampaikan apa catatan observasi Bapak. Jadi tadi itu tidak terlihat kan Bapak melakukan observasi, tapi tidak ada apa catatannya dari observasi Bapak itu, apa saja catatan atau kekurangan atau kelebihan, apa yang perlu Bapak katakan, apa yang sudah. Terima kasih kepada saat masukannya. Terima kasih Ibu. Akhirnya dalam rangkaian kegiatan audisi akademik yang observasi yang dilakukan